ketika api itu menyala. Siapa yang tahan untuk berdiri di hadapan Tuhan? Kita akan mendengar pesan Tuhan tentang revival again atau kebangunan rohani kembali dari para hamba Tuhan di Indonesia. Program ini dapat Anda saksikan melalui channel YouTube Makan Netizen. Luar biasa. Ini permisi ya Pak, saya di atas. Saya mulai enak di situ ya. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Sigit Purnomo. Saya menggembalakan di Jogja. Istri saya satu ada di belakang, ya, yang ini. Dari Sulawesi Utara, dari Sangir Talaut, ya. Anak saya dua, tapi di satu rumah ada anak-anak asuh kami, ada saya punya rumah singgah juga di rumah itu ya. Ada 11 anak di rumah, ya, ada yang TK sampai kuliah, sampai yang kerja, ada tinggal di rumah. Ada yang sehat, ada yang setengah sehat juga ada di rumah, ya. Kapan-kapan kalau ke Jogja mampir, saya dekat bandara yang lama di Sucipto Jalan Solo, ya. Saya bersyukur hari ini bisa ada di tempat ini. Saya percaya bukan kebetulan, bukan karena saya kenal Pak Musa atau Pak Musa kenal saya tadinya juga tidak kenal Pak Musa, tapi saya percaya ini semua karena rencana Tuhan. Semua karena rencana Tuhan, saya tidak ngerti tiba-tiba Tuhan bawa saya sampai di tempat ini. Ya, mungkin Bapak Ibu Saudara ketika lihat saya, ini jangan-jangan orang sakit-sakitan, ya. Biasa orang yang lihat saya pertama kali itu mesti lihat dari ujung rambut sampai ujung kaki. Jangan-jangan orang ini tidak nyentuh tanah kakinya. Ya. Saya setiap kali ketemu orang yang belum kenal saya, selalu ditanya mesti, Mas sehat? Saya bilang, Alhamdulillah saya sehat. Berapa hari yang lalu saya ngantar istri saya ke pasar, cuman mau beli tempe sudah. Mau beli tempe, simba-simba yang jual tempe itu malah bilang, mbok minum mau beras kencur men seger awakmu. Ya, loro apa to kowe le? Dipikir saya kurus ini sakit-sakitan. Saya sama Mas Nathan itu sampai di Alor, di NTT pelayanan waktu itu sama Nathan itu, Mas Nathan dan tim. Saya melayani satu di gereja. Ya, saya habis doakan itu. Tiba-tiba ada satu ibu deketi kakak ipar saya. Ya, anak-anak. Ya. Adik itu sakit kah? Ya, tipes kah? Saya bilang, Kak, bilang sama ibu itu, saya tidak tipes, saya tipis. Orang berpikir saya ini kurus, kecil, sakit-sakitan. Dulu saya minder. Dulu saya, Tuhan kok aku diciptakan tidak segede Pak Musa gitu loh. Menurut tapi kalau saya diciptakan, saya kecil gitu, saya kecil. Orang selalu nilai saya itu sakit-sakitan, penyakitan, keringat-keringi gitu kan. Orang mau deket saya takut ketularan gitu kan. Saya sempat protes waktu itu sama Tuhan. Ini kata itu bantaran loh. Juga ya Pak? Tes. Langsung. Bis. Ya. Jadi, cek. Malah salah. Pak ini pilih nyelek ya Pak. Bener banget. Ya. Jadi, ceritanya begini, saya cerita sedikit ya. Saya kesaksian. Dan saudara juga, Bapak Saudara tidak ngecap saya orang sakit-sakitan. Tak ceritakan sejarahnya. Ya. Jadi saya memang lahir dibesarkan dari keluarga yang tidak kenal Tuhan Yesus. Ya. Satu kampung, bahkan satu kecamatan itu cuma ada gereja satu. Saya lahir di Jawa Tengah, Kabupaten Purworejo, ya, kecamatannya Ngombol, bukan Ngombol. Ya. Saudara kalau sekarang ada Google Map bisa dicari. Ya, Ngombol itu pesisir pantai selatan. Jadi saya termasuk keturunan Mesir, mepet pesisir. Turki turunan kidul, ya, dekat pantai selatan itu saya. Perbatasannya sudah laut selatan sama Gone Nyai Roro Kidul, itu rumah saya perbatasannya. Saya bukan dibesarkan dari keluarga kenal Tuhan Yesus. Ya. Bapak saya meninggal ketika saya umur 1,5 tahun, 18 bulan. Bapak saya meninggal. Konon katanya, ceritanya, bapak saya, simbah saya sakti, ibu saya juga sakti katanya. Dia bisa nyembuhin orang, cuma lihat di hidungnya begini.
Dia puasa, dia baca mantra. Kalau dia lihat di hidungnya itu kodok, berarti orang sakit itu kasih makan kodok, sembuh. Kalau lihat hidungnya, di hidungnya ini duit 50.000, kasih orang itu sembuh. Jadi itu ceritanya. Simbah saya juga okultisme dan ruwet lah saudara. Bapak saya katanya karena saya belum ingat ya, ruwet lah saya. Tapi kasih karunia Tuhan ketika kami satu keluarga, ya kami boleh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya benar-benar percaya ketika di Yohanes 15 ayat 16 berkata, bukan kamu yang memilih aku, kata Tuhan Yesus, tapi aku yang memilih kamu. Saya ngerti karena waktu itu tidak ada penginjil, tidak ada persekutuan doa kayak gini. Pak Musa juga belum datang ke tempat saya, nginjili saya juga belum. Tidak ada. Lewat kakak saya baru umur 8 tahun, diajak sekolah minggu. Cuman diajak sekolah minggu. Tiba-tiba mulai hari itu kakak saya ngotot, pokoknya mau sekolah minggu. Ibu saya tidak tahu, taunya ibu saya. Ibu saya dulu guru ngaji. Ibu saya itu tahunya sekolah itu Senin sampai Sabtu. Minggu tidak ada sekolah minggu. Tapi kakak saya bilang, saya pernah diajak sekolah minggu. Pokoknya cari gereja sekolah minggu. Akhirnya kami berempat, saya berempat saudara. Kakak saya yang pertama umur 10, terus 9, terus yang nomor 3 berapa? Pokoknya satu sepeda itu untuk 5 orang. Sepedanya kayak gini Jenderal Sudirman lonta gitu, sepeda tua gitu. Saya digendong sama ibu saya. Kakak saya nomor 3 berdiri di andang depan itu pegangan tangan. Di boncengan belakang itu kakak saya nomor 2 sama nomor 1. Cari gereja. Satu kecamatan tidak nemu gereja. Kita akhirnya pindah kecamatan yang satunya, baru ketemu gereja. Itu perjalanan naik sepeda itu 1 jam sampai 1,5 jam baru sampai gereja itu. Cuman untuk nganter kakak saya yang nomor 2 sekolah minggu. Tapi dari situ saya ngerti benar bahwa Yohanes 15 ayat 16 katakan, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Tuhan pilih saya, Tuhan pilih keluarga saya, Tuhan panggil keluarga saya untuk mengenal Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, untuk mengenal pribadi Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi kalau hari ini kita bisa mengangkat tangan, kami memuji kebesaran-Mu, itu bukan karena kita. Ketika hari ini kita bisa panggil Tuhan Yesus, Abba ya Bapa, itu bukan kita. Karena Tuhan yang memanggil kita, karena Dia memberikan Roh Kudus-Nya, sehingga kita dilayakkan memanggil Dia, Abba ya Bapa. Amin. Jadi hari ini ketika kita bisa bertepuk tangan, puji Tuhan, saya senang dengan pemain keyboardnya tadi, pemain musiknya. Ya, pemain keyboardnya bisa los sudah ya. Keyboardnya 3 jatuh ke sana. Keren. Ya. Dijamkan keyboardnya muji dewe, keyboard muji Tuhan dewe, aku ya muji Tuhan. Loh ini mana saja ya? Biasanya kan pemain keyboard, main musik fokus ini. Gledake keyboardnya diangkat sana. Muni dewe keyboardnya. Sakti, sana. Ya. Ketika hari ini kita bisa menyembah Dia, kita bisa datang kepada Dia. Bukan keluarga kita. Kita ini orang yang dipilih. Kita dipilih, dipanggil, dipilih, kita dikasihani sama Tuhan. Amin. Ya. Harusnya ketika kita, iya, aku orang pilihan Tuhan. Kasih tahu kanan kiri, kamu orang pilihannya Tuhan. Kita ini orang-orang dipilih sama Tuhan. Kita orang-orang dikasih sama Tuhan. Kita orang-orang disertai sama Tuhan. Amin. Tahun 97, 98. Ketika kami mengalami kasih mula-mula, kami mengalami lahir baru. Waktu itu dari tahun 87, 88 sampai ya sekitar tahun 88, 89 itu sampai tahun 96, 97 itu kami ke gereja saja. Tapi kami tidak mengalami lahir baru. Kami tidak mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus. Kami sudah dipilih sama Tuhan. Kami dipanggil, kami sudah dipilih. Tapi kami tidak mengalami pribadinya. Kita percaya Yesus yang kita sembah hidup, amin. Dia tidak berhenti di kayu salib. Dia tidak berhenti di kuburan. Tapi Dia hidup, Dia naik ke surga.
Dan sampai hari ini dia hidup, amin. Kalau percaya dia hidup, dia bisa menjumpai Bapak Ibu Saudara saya. Dia bisa datang dan ngomong, yang kuat ya nak, aku menyertai. Hari itu kami mengalami, di tahun itu kami mengalami kekristenan yang hidup, yang benar-benar kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Kami mengalami kelahiran baru. Kami mengalami pribadi Yesus yang bukan lagi kata orang lain. Wah, kami menemukan rasanya. Itu raisodi. Wah, estokrat kurang seger meneh. Itu begitu ngalami jamahan sama Tuhan, ngalami sentuhan Tuhan. Ada sesuatu yang memberikan kelegaan, ada sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan apa. Di tahun itu, ketika kami mengalami kasih yang baru, kami mengalami perjumpaan Tuhan dengan Tuhan, kelahiran baru. Justru di tahun itu, 97, tahun 1997, tiba-tiba kakak saya harus di PHK dari tempat kerja. Rumah saya ambruk, separuh dari rumah saya itu ambruk. Bruk. Itu sementara kakak saya habis doa semalaman di bawah situ, di kamar itu, rumahnya ambruk, bendanya ambruk. Tiba-tiba saya keluar benjolan di leher, sebesar telur ayam kampung, 4 di sini, 4 di sini. Setiap hari mimisen, keluar darah, lewat hidung, lewat mulut, terus itu selama 6 bulan. Itu keluar lewat hidung, lewat mulut, dan saya tidak bisa nafas lewat hidung selama 6 bulan. Ini leher sudah kotak ini, karena ya sebesar telur ayam tuh gede-gede di sini. Kalau dipanggil sigat gitu, nggak bisa begini, nggak bisa. Sigat, 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 kayak robot. Itu setiap hari keluar lewat hidung, lewat mulut, lendir, pau, bangkai badan saya juga. Pau, Pak. Jadi gua dibawa ke rumah sakit. Dokter tidak tahu sakitnya apa. Singkat cerita, saya dibawa ke Jakarta. Dibawa ke Jakarta, dibiopsi, wah dia. Saya bilang saya tidak mau dioperasi. Saya takut pisau, takut jarum suntik, takut minum obat. Saya tidak mau, saya tidak mau. Saya tidak mau. Itu kondisi justru ketika kami mengalami pribadi Yesus. Kami mengalami lahir baru. 33 kali sampai 31 kali saya lupa. Gitu ya. Biasanya disinar 5 kali. Itu rontok rambutnya. Rontok rambutnya, panas, demam tinggi. Sinar 10 kali itu biasanya sariawan, radang sampai tenggorokan, wah, biasa makan. Lebih dari 10 kali itu langsung game over. Selamat tinggal. Gak kuat, secara fisik gak kuat. Waktu itu saya ngalami 5 kali sudah, tanda-tanda pertama sudah muncul. Rontok semua rambut saya. Sariawan, di mana-mana mulut sariawan, tenggorokan sariawan, itu panas tinggi padanya. Nah enak sekali. Tapi masuk sinar yang ke-10, saya ngalami mujizat di situ. Sinar yang ke-10, saya bangun tidur. Benjolan ini bukan lagi mengecil, pegang gini, tidak ada. Padahal sebesar telur itu. Saya buka bantal saya, kasur saya ojo-ojo gundung gitu kan ya. Nek gundung tak jekoneh mau piye mau tak jeplok gitu kan. Tak buka di bawah bantalnya ada, bawah kasur tak buka enggak ada. Benjolan itu enggak ada di leher saya. 6 bulan saya tidak bisa bernapas lewat hidung. Hari itu saya bisa bersin dan bernapas lewat hidung. Saya tahu itu Tuhan. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tanpa obat dokter, tanpa dioperasi. Saya bilang, saya sudah kempes, saya sudah bisa nafas normal, saya mau pulang. Udah bisa, kamu sudah tanda tangan, harus selesaikan sinar. Ya sudah. Jadi saya selesaikan sampai 30 lebih, saya selesaikan itu. Saya pamit sama dokternya. Dokter, saya sudah selesai sinar, benjolan saya sudah tidak ada, saya bisa makan normal, saya bisa bernafas normal, saya pulang. Udah bisa. Harus dipastikan dulu dengan kemo, memastikan supaya akar-akar itu akar-akar kanker itu mati. Saya bilang saya tidak mau. Saya tidak mau, saya pulang ke Purworejo.
Saya mau pulang ke Jawa Tengah. Saya percaya, saya datang ke sini ada benjolan, dan sekarang benjolan itu sudah ada, saya pulang. Saya tidak mau lagi di rumah sakit, saya mau pulang. Saya percaya sudah sembuh. Dokter ngasih tempo sama saya, ngasih waktu sama saya. Oke, dalam waktu 7 sampai 10 tahun, ketika benjolan itu tidak ada lagi di lehermu, berarti kamu bebas dari akar kanker. Saudara itu dari tahun 1999, hari ini 2022, sudah lebihkah dari 10 tahun? Sudah 20-an tahun lebih tidak ada benjolan. Ini apa namanya? Kalau menjeng, bukan benjolan saudari, kalau menjeng. Kalau menjeng. Tidak ada benjolan di leher saya. Saya normal, saya bisa bernafas normal, saya bisa bergerak, dan di leher saya tidak ada lagi benjolan. Tapi proses untuk saya mengimani saya sudah sembuh itu perlu waktu. Saya percaya, saya sudah sembuh dokter, saya pulang. Sampai di Purworejo, mimisan lagi, darah keluar lagi, waduh, keluar lagi. Itu diuji imannya. Mari lah, satu rumah sudah panik, bawa rumah sakit, enggak, saya bilang. Saya tidak mau bawa rumah sakit. Ya, saya ambil Alkitab. Saya tutup hidung saya tutup mulut saya buka Alkitab, saya baca Alkitab. Saya baca firman Tuhan sampai telinga saya mendengar. Berarti selang berapa lama lagi, begitu lagi, bertahun-tahun mengalami seperti itu. Tapi saya tetap pegang percaya, saya sudah sembuh. Saya sudah sembuh. Saya sudah sembuh. Saudara, kita buka dulu firman Tuhan. Ini cerita terus kalau dipikir bakal jamu. Orang pendeta khotbah ana firmane. Jojo sesat. Kita buka di Yohanes 7. Yohanes 7 ayat 38 sampai dengan 39. Demikian firman Tuhan. Air sumber hidup. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Di dalam hati orang percaya, Tuhan berikan rohnya, Tuhan berikan aliran-aliran air hidup itu. Bukan atas orang hamba Tuhan saja, tapi orang percaya. Di dalam hati orang percaya mengalir satu aliran-aliran air hidup. Amin. Di situ saya percaya. Firman Tuhan juga di dalam Yesaya 53 ayat yang keempat dan kelima. Kamu seperti ini. Yesaya 53 ayat 4 sampai dengan 5. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakannya kepadanya. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Amin. Sakit penyakit kita lah yang Yesus tanggung. Katakan amin. Ya. Penderitaan kita lah yang Yesus tanggung. Saya percaya yakin. Ini ditulis dan hari ini kita bisa mendengar. Ini diberikan buat saudara dan saya yang percaya. Ketika kita percaya, sakit penyakitku yang Yesus tanggung, penderitaanku yang Yesus tanggung. Ketika kita percaya itu, dari dalam hati kita ini mengalir air hidup yang dikatakan Yohanes 7:38 tadi. Saya mengalami ujian itu tidak gampang, saudara. Darah itu ngalir, itu bukan netes, saudara. Setiap hari itu gelas aqua itu, setengah gelas itu setiap hari. Kadang bisa 2-3 kali. Keluar dari hidung, dari mulut, keluar terus. Saya bilang, saya sudah sembuh. Saya baca lagi
Pilur-pilur Yesus sudah menyembuhkan. Sakit penyakitku yang Yesus tanggung. Saya berkatakan saya sudah sembuh. Dari dalam hatiku mengalir. Kakak saya tanya, apa itu MD Pak Polisi? Meninggal dunia. Wah, yang ngeplek istri saya. Wah, janda muda aku. Pingsan dia. Saya dikabarkan mati saudara. Polisi ini, wah, jangan. Memang benar itu dari tempat saya kejadian sampai ke rumah sakit itu saya sudah tidak sadar. Saya tahu di rumah sakit udah Tuhan Yesus tolong. Bangun-bangun cuman bisa jontor gini sama sini. Ukur kita dong tanganku. Kenapa boy raceklai? Sikilku kok yo raceklai yo. Ya. Saya bangun saya tilik motornya cuma berapa hari kemudian saya tengok tilik lihat motornya. Kok remuk ya motornya ya? Wah atas awakku dijaga Tuhan. Jaga itu. Saya percaya di dalam diri kita, sakit penyakit kita, penderitaan kita yang Dia tanggung. Dan dari dalam hati kita itu mengalir satu aliran kesembuhan. Makanya saya percaya ketika sakit, ya, ketika sakit saya bilang Tuhan, engkau sakit kalau ngomong COVID, mau itu suruh ke dokter, suruh apa, saya bilang enggak mau. Obat enggak mau. Pahit kok saudara. Enak kopi, ya Mas Nathan ya. Pahitnya kopi sih enak, pahitnya obatnya enak. Saya percaya sakit penyakit saya yang Yesus tanggung, penderitaan saya yang Yesus tanggung. Pilur-pilur Yesus sudah menyembuhkan saya. Sudah menyembuhkan saya. Saya pegang ayat ini, saya percaya janji Tuhan. Benar. Karena pengaruh dari radiasi itu, sinar itu, gigi saya itu mulai rontok. Rambut itu tumbuh, lu nggak bisa tumbuh dari sini, bolong gini, kayak pintu gerbang masuk tadi tuh bolong, nggak tumbuh rambut saya dulu. Tapi beberapa tahun kemudian rambut saya itu tumbuh, tapi gigi saya rontok, patah dan ya habis sudah, gigi saya ini habis, saya sempat pindah, saya kok untuk nentek gitu kan, umur belum ada 70, belum ada 80, serandai untu gitu kan. Saya protes sama Tuhan, Tuhan kok untuk saya tumbuh, kok mujizat tumbuh, gigi tumbuh gitu. Waktu itu tiba-tiba ada satu pengkhotbah dari Amerika, dia KKR kesembuhan, dia kesaksian mengalami giginya tumbuh. Saya bilang Tuhan yang sama yang membuat mujizat atas pastor ini, atas hamba Tuhan ini giginya tumbuh, pasti buat tumbuh ya. Saya diketawain gitu. Saya diketawain. Nah kayak saya percaya, saya bilang kamu gak percaya apa-apa, saya percaya. Oh Tuhan ciptakan kita ini mas lengkap sak spare part, ya kan? Orang Jepang nyiptakan motor aja lu komplit kok. Motor sak baute, sak spare part dia suku cadangnya ada semua. Tuhan menciptakan saudara dan saya komplit suku cadangnya di surga. Amin Pak. Randeau untuk jaluk Tuhan aku untuk. Waktu itu saya sempat putus asa, ngenteni mujizat terjadi Pak. Bu, saya lunga dokter gigi. Saya pergi dokter gigi, saya tak semua dokter gigi. Saya bilang, dokter, saya minta gigi saya dicabut, cuma ini sisa-sisa gigi saya ini dicabut kabeh, pasangin gigi sing kuat, gigi kuda apa gigi apa lah, pokoknya sing penting aku dia untung. Pokoknya pasang untuk jaran ya apa-apa, bisa nyaplok mau. Saya minta ternyata tidak berani. Oh, sudah kalau gitu Pak, Bapak lebih baik ronsen rahang dulu saja, nanti baru datang ke sini. Saya ronsen rahang, tiba-tiba ketika saya ronsen rahang begini. Tuhan itu berbicara dalam hati saya. Kamu masih tidak percaya kalau aku sanggup buat mujizat dalam hidup. Saya langsung, Tuhan, aku percaya. Hasil ronsennya saya lipat, saya taruh, wis, rasa lunga dokter gigian. Aku sih percaya Tuhan Yesus bisa buat mujizat dalam hidup saya. Terbukti sampai hari ini, saya masih bisa makan rawon tempat Mas Nathan. Rande untung pula Mbah. Nek kula sik saged makan rawon. Normal pencernaan saya. Ini zamannya metik. Ya, jadi rande gigi ojo minder Mbah. Ya, tidak punya gigi jangan minder Mbah. Ini zamannya metik. Ya saya minder. Kadang-kala kita protes dengan keadaan kita, ya kan? Ya, kita protes. Ya, kok aku yang kain? Kok aku tidak seperti dia ya? Kok
aku kurus cilik, dikira cacingan ya. Kadang-kadang kita protes dengan keadaan kita, tapi ketika kita mengerti bahwa kita orang yang dipanggil, dipilih, dikasih Tuhan, kita bisa melihat ternyata ada pekerjaan Tuhan yang besar di dalam hidup kita. Ternyata ada kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Satu ketika saya kepengen banget makan salak, Randy itu pengen makan salak, Mbak. Pripun caranya? Diulek, salaknya diulek. Saya bilang, Tuhan, aku pengen makan salak. Aku mesti bisa. Saya beli salak 2 kilo. Karena bakulnya melaski lihat saya dikasih 3 kilo. Saya pulang ke rumah, bawa salak 3 kilo. Istri sama kakak saya, orang satu rumah, ketawa. Apa bisa makan salak? Tonton, gawean video. Pas saleh tak pangan, bisa saya makan salak. Sebuah bisa buah tak pangan. Jadi kadang-kadang kita merasa terbatas dengan kondisi itu. Kadang-kadang kita merasa, wah aku lemah, aku miskin, aku tidak bisa apa-apa, aku tidak punya apa-apa. Wih, kita punya Tuhan yang dahsyat, katakan amin. Kita punya Tuhan yang ajaib, kita punya Tuhan yang luar biasa. Saya percaya mujizat masih ada sampai hari ini, masih terjadi sampai hari dalam hidup ini. Saya ngalami mujizat, saya banyak ngalami mujizat, karena saya percaya Allah yang saya sembah. Tuhan berikan kuasa kepadamu untuk menumpangkan tangan atas orang sakit itu sembuh. Amin. Saya ajari anak saya, sekarang tumpang tangan perutmu dan kamu katakan, sakit penyakit yang ada di perutku, aku perintahkan keluar. Karena aku anak Allah dan aku diberi kuasa sebagai anak Allah. Hari ini aku berdoa dalam nama Yesus yang membuat perutku sakit, keluar dalam nama Yesus. Bapak Ayus doa setengah jam, mama setengah jam ramari. Anaknya begitu dia berdoa dia rasa 5 menit, Pak sudah sembuh. Oh ya wis sakti koi daripada aku wis ya. Karena setiap kita orang percaya diberi otoritas, diberi kuasa sebagai anak-anak Allah. Kita diberi kuasa karena kita anak-anak Allah. Ngomong sakit penyakit apa? Bolok, encok, pegelinu. Ya, ada yang cuma 1 kali seumur hidup mengalami sakit dan habis itu tidak sakit lagi. Ada? Tidak ada. Karena hari ini sakit didoakan sembuh, besok seminggu kemudian, sebulan kemudian bisa sakit lagi tidak? Bisa. Ya, saya walaupun sudah sembuh dari kanker, bisa sakit kok kadang saya dulu masih suka mimisan, kadang saya loro boyo, aduh. Ya, karena seminggu itu bisa 3-4 kali Jogja Solo, ini tambah lagi Jogja Solo Caruban gitu kan. Nanti malam harus balik lagi Jogja, besok lagi melayani lagi yang Magelang. Terus kapan ke Magelang, kapan ke ini? Bukan KKI besar, 1-2 orang yang kita layani. Kadang-kadang capek, kadang-kadang sakit, tapi saya percaya ini Yohanes 7:38, dari dalam hati orang percaya itu mengalir aliran air itu. Jadi kesembuhan itu bukan hanya hari ini, tapi kesembuhan itu mengalir dalam hati kita. Karena Tuhan tidak memberikan hanya kesembuhan dari luar aja. Loh, wes mari selamanya. Ada kalau yang mari selamanya pulang ke rumah Bapak. Saya itu setelah sembuh dari sakit kanker itu, banyak hamba-hamba Tuhan yang menubuatkan saya, mendoakan saya. Besok kamu akan melayani orang-orang sakit, kamu akan mendoakan orang-orang sakit, bahkan membangkitkan orang-orang mati. Wah, amin. Wah, amin loh Pak, ya kan? Dinubuati, didoakan, saya apa kok? Saya aminkan. Saya doakan orang sakit, Senin saya doakan, Rabu dia meninggal. Wah, itu berulang kali. Bahkan sampai satu ketika ada satu pendoa. Mana wis kabeh firman tak ucapke kabeh, Pak. Bahasa roh kasih bahasa. Gua apa wis tak ucapke kabeh. Kalau susum. Selasa saya doakan, Kamis innalillahi wa inna. Saya hampir-hampir saya mau berhenti doakan orang sakit. Karena tahu mari kok mati ya. Tapi saya terus disupport, saya terus didorong. Ayo kamu yang akan menambah aliran kesembuhan, kamu akan doakan orang sakit. Ya.
Sekarang saya ada setiap hari Jumat itu ya di YouTube itu, YouTube Berita Mujizat TV ada doa kesembuhan ya, bilurnya Mama Bina setiap Jumat jam 6 sore di YouTube ya. Saya promosi sedikit ya, nanti yang butuh didoakan apa saja boleh, sakit apa aja boleh, sakit hati, sakit pikiran, sakit dompet, sakit apa sih, merasa sakit boleh didoakan di sana nanti ya. Saya waktu itu sudah mau berhenti karena berapa orang yang sudah saya doakan itu mesti meninggal jadi ya. Lagi salah Pak Musa ini ngundang jadi kesembuhan mengalir bonus yang doake wong mati. Dan suatu ketika saya mau doakan orang, baru dimasukkan list namanya, list doa besok pagi saya baru masukkan namanya, ini orang Bogor sakitnya ini nih, baru masuk. Oh ya, baru dicatat, baru ditulis di grup list namanya. Tiba-tiba ditelepon sama keluarganya, Pak Sigit tidak jadi didoakan Pak Sigit, papa saya sudah meninggal. Oh ya, puji Tuhan. Sempat putus asa Tuhan, Pak aku doake wong mati wae. Terus leren balik jadi pendeta. Saya sempat seperti itu, tapi suatu ketika Tuhan itu bicara begini, ini bangsa. Dan kita tidak takut mati. Tidak. Wahyu, kitab Wahyu. Wahyu pasal yang pertama ayat 17 dan 18. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Ayat 18. Dan yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup, ketemu dengan engkau, dan dia hidup. Sampai pernah mengalami saudara, belum sempat kita doakan. Saya datangi, waktu itu saya mau besuk, tidak bisa besuk karena dia COVID juga ya. Ya COVID campur aduk, gula dan darah tinggi segala macam. Ibu mana? Di ruang isolasi tidak bisa ditemu, ya sudah. Baru sampai situ, semalam dengar kabar dia tidak bisa bangun, tidak bisa makan, tidak bisa apa. Saya sampai situ, sampai di rumah sakit itu, belum ketemu. Saya berdoa, ya belum doa, saya berdoa buat ibu itu. Tiba-tiba susternya ngasih kabar, Bu, ibunya sudah berdiri, sudah bisa duduk, sudah bisa makan, bisa ke kamar mandi. Mujizat terjadi. Ya, jadi kalau memang belum waktunya Tuhan, ya, mau sakit kayak apapun. Ya. Saya waktu itu sempat protes juga. Kakak saya nomor 2 yang membuat keluarga kami bertobat. Kakak saya meninggal karena kanker payudara. Saya protes sama Tuhan, saya guling-guling, saya stres, sampai saya mimisan lagi. Bertahun-tahun saya tidak mimisan, hari itu saya mimisan berhari-hari. Saya stres, Tuhan, kok kakakku kanker? Aku mari kanker, kakakku kanker, dan harus meninggal. Saya stres. Tapi Tuhan bukakan itu. Memang waktunya dia sudah selesai. Dan dia meninggal ketemu dengan isi dan itu. Jadi saya tidak takut lagi ketika harus sakit, harus mati, saya tidak takut lagi. Yang penting adalah kita mengalami perjumpaan dengan pribadi Yesus. Ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, itu yang membuat kita ini terus hidup, itu yang membuat itu kesembuhan itu terus mengalir dalam hidup kita. Tidak nunggu nanti didoakan Pak Musa, boyo saya Pak Musa, tolong doakan. Pak Musa saya tunggu lagi. Atau dompet saya kok kosong lagi Pak Musa, tolong doakan. Nyuruh dompetnya Pak ya, bawa ke Pak Musa doakan. Ya, tapi sekali kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ada setan karena punya uang. Tapi saya percaya karena Yohanes 7:38, dari dalam hati orang percaya itu mengalir air hidup, satu aliran yang menghidupkan. Saya waktu itu saya hidup berempat, anak saya 2, istri saya 1, kita berempat. Makan aja kadang kekurangan, beli beras 1 kilo sama tetangga dikasih 2 kilo. Tapi ketika Tuhan ngomong, sekarang aja anak-anak itu ngontrak bareng dan jadi satu rumah, jadi yayasan, jadi rumah singgah, ngampung lebih banyak anak lagi. Tuhan duitnya sopo,
Ya duitnya Tuhan toh. Saya tidak punya kerjaan, tidak punya, ya gaji saya sebulan itu 30 hari, kadang 31 hari gajinya Bu. Ya. Gaji rata uruh slip gaji. Tapi saya percaya dalam hati orang percaya itu mengalir aliran air hidup itu tadi, sesuatu yang menghidupkan itu tadi. Ketika ngalami ketemu dengan Tuhan, maka engkau akan disegarkan, engkau disembuhkan, engkau akan dihidupkan, dan ada sumber air hidup yang mengalir dalam hati kita. Ya. Saya percaya kontrakan saya 1 tahun 23.500.000 di Tanah Edan kan bayarin gue apa? Nganggo duit. Karena yang punya rumah mintanya duit bukan daun gitu kan. Duitnya sekali. Angkat tangan Tuhan, saya berdoa. Dari dalam hati saya, dari dalam hati kami orang percaya mengalir sesuatu yang menghidupkan. Bukan hanya menyembuhkan tapi menghidupkan. Syaratnya apa? Kita ngalami ketemu dengan Tuhan. Kalau cuma ditempang tangan doakan sama hamba Tuhan, itu karena digebiar banyu, yunwes gitu. Tapi Yohanes 3, Yohanes 4, mungkin. Yohanes 3, Yohanes 4, Yohanes 4 ayat 13. Ini perikopnya percakapan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria di tepi sumur, di pinggiran sumur. Ayat 13. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, air sumur itu di situ ya, ia akan haus lagi ya. Di lingkungan RT RW harusnya kita mengalirkan itu sesuatu yang menyegarkan, sesuatu yang menghidupkan. Karena firman Tuhan saya berkata, setiap orang yang minum air yang dari Tuhan itu menjadi aliran air hidup yang terus menerus mengalir, memberi kesejukan dan tidak pernah menjadi kering. Itu disebut kesembuhan mengalir ya. Ada kesembuhan yang mengalir, ada pemulihan, ada kesegaran terus mengalir di sana. Jadi kita saling memberkati di tetangga. Lah aku aja masih kurang, masa tak bagi? Sudah, saya tidak punya penghasilan 1 bulan gajimu biro. Saya bilang tidak terbatas gaji. Walaupun saya ada di bawah naungan yayasan gitu, ya legalitasnya yayasan berkat Bapak. Ya. Saya secara naungi, secara organisasi, secara kerohanian saya dinaungi dengan bapak-bapak rohani. Ya, dibimbing, diajari. Tapi Tuhan yang mengairi saya dengan berkatnya. Tuhan membanjiri saya dengan berkatnya. Ya. Semakin saya membuka, semakin saya mengalirkan apa yang ada pada saya, semakin itu tambah besar berkat itu. Dulu waktu cuma untuk makan berempat kurang, tak buka, tak perlebar, udah 11 orang, 15 orang di rumah. Bahkan anak-anak datang tak bilang, ayo makan ya. Jangan sampai kamu ke rumah tidak makan ya. Ayo makan, minimal ngopi rumah. Tak buka, saya alirkan itu lebih besar lagi. Dan aliran itu tambah besar, berkat itu tambah besar mengalir dalam hidup saya. Sampai hari ini rumah singgah kami pertama pakai proposal, orang langsung kebuka kabeh. Tak tahu proposalnya, liputan selasa proposalan, angkat tangan saja. Tak tahu kita tinggal pergi pelayanan, anak-anak di rumah sudah foto, Pak ada yang antar beras 3 karung, endok 10 kilo, Indomie 2 karton. Puji Tuhan. Terus saya ngerti bahasanya bahasa apa? Enggak habis. Tak tahu Pak, ada yang antar ini. Om, ada yang nabur. Puji Tuhan. Karena semakin dia bilang, ayo kita terus memberi, terus mengalirkan, yang menghidupkan, yang memberikan kesegaran dalam hidup kita. Jangan memberi panas sekelilingnya. Roh orang lain lihat kita, hawanya kok sumeng temen roh kowe. Panas temen lihat mukamu, kan repot. Tapi kita menjadi sumber air yang terus mengalirkan kesejukan, mengalirkan berkat. Amin. Tidak nunggu saudara kaya. Ya, jangan berdoa supaya engkau cepat kaya, tapi berdoa supaya engkau cepat jadi berkat hari ini. Ya. Justru dalam keterbatasan kita, ketika ini saya enggak ngaku sih, maksudnya saya ngomong apa yang sudah saya alami. Ya. Saya ingat waktu itu 1 tahun yang lalu
2 tahun 1 tahun kamu operasi. Dia mau operasi batu empedu, saudara. Dia mau operasi batu empedu. Selama dia nunggu jadwal operasi batu empedu, tiba-tiba ada satu pasien minta didoakan. Ibu, saya minta didoakan, Ibu. Saya kata, apa, Bu? Saya batu empedu. Nggak podo berani. Istri saya mau sakit batu empedu, tiba-tiba ada pasien minta didoakan karena batu empedu. Ya mau seorang atas-atasan, Bu, ya kita saling mendoakan. Tapi kita tetap mengalirkan kesembuhan itu. Dari saya sembuh sampai hari ini. Walaupun operasi, saya percaya itu Tuhan berbicara banyak lewat operasi itu. Sembuh. Berapa minggu yang lalu saya mendoakan ada satu anak, suami istrinya di Manado. Dia sakit batu empedu. Dia pamung, itu sakitnya, dia buling kuming, harusnya dioperasi waktu itu. Dia kesakitan. Kita lewat Zoom, kita lewat online waktu itu, lewat video call, kita telepon, kita doakan. Hari itu dia kondisi sangat kritis, kesakitan yang luar biasa. Tapi setelah kita doakan hari itu, tiba-tiba dia mengalami mujizat dan bilang, Kak, terima kasih, saya sudah sembuh dan hari ini anak tidak jadi operasi. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya percaya bahwa kesembuhan itu mengalir dari dalam hati kita. Saya ingin kamu sakit, jangan nunggu ada air kesembuhan ini. Kami percaya hati, percayalah apa yang Tuhan katakan. Sakit penyakit yang Yesus tanggung. Jangan takut untuk menderita, karena penderitaan yang Yesus tanggung. Jangan takut kau berkekurangan. Jangan pernah takut. Mari tutup matamu, Bapak Saudara. Saya mau sampaikan, saya mau katakan bahwa Tuhan sangat mengasihi. Tuhan sangat mengasihi kota ini. Ada hati Tuhan yang besar. Ada belas kasihan Tuhan yang besar itu, Pak. Ada belas kasihan Tuhan yang besar yang Tuhan mau nyatakan. Ada satu hati Tuhan yang besar yang Tuhan mau nyatakan atas bangsa Saudara. Begitu besar kasih Tuhan atas hidupmu, begitu besar kasih Allah atas kota ini. Namu amanya saya, sekarang mata karena apa sekarang. Saya bisa mengundang bangsa Saudara untuk sama-sama berdiri malam ini. Mari kita mengalami Tuhan sama-sama. Kita mengalami itu pribadinya. Dia Allah yang hidup, Dia Allah yang nyata dan Dia hadir di tempat. Segala lapaya lapatakan lapaya segala lapatakan lapaya segala lapatakan lapaya
hatiku mengalir, aliran kesembuhan menyembuhkan hatiku, jiwaku, sampai tubuhku. Dalam nama Yesus, aku percaya aliran itu terus mengalir, aliran kesembuhan itu terus mengalir, tidak terbendung sampai menyembuhkan berdarah di sekelilingku. Aku percaya hari ini aku terima mujizat, aku sudah sembuh di dalam nama Yesus. Aku percaya aku sudah sembuh. Terima kasih Tuhan, termeterai di dalam masa aku berjuang, termeterai di dalam nama Yesus. Matahari kesembuhan mengalir dari nama Yesus. Bapak musika di dalam Bapak ya di dalam nama Yesus. Ya yang sakit, bagian tubuhmu yang lemah, dalam kelemahanku aku menghampirimu Tuhan. Aku datang dan berserah dalam kelemahan. Tuhan ini kami, Engkau tahu setiap kami, Engkau tahu setiap kelemahan kami, setiap kekurangan kami, Engkau tahu setiap keterbatasan kami. Akan berjalan lebih jauh, setiap kedalaman hati kami, setiap kedalaman hidup kami. Kami bawa Tuhan, kami bawa Tuhan malam hari ini. Biar kuasa-Mu mengalir atas setiap kami, kuasa-Mu kembali mengalir atas setiap kami. Segala batang kami, segala dipenuhi dengan air hidup. Kami mau dari dalam hati kami mengalir air hidup. Kami mau mengalir itu. Bukan lagi apa yang lain, bukan lagi kekecewaan, bukan lagi sakit hati yang keluar dalam hati kami, melainkan air hidup, melainkan aliran kesembuhan yang keluar dalam hati kami. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, terbuka mata kesembuhan, terbuka di dalam nama Yesus, mengalir air hidup itu, mata air hidup itu, mulai mengalir dari dalam hati orang percaya. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus,
lagi takut. Besok mau makan apa? Kau tidak lagi takut. Karena di dompetmu tinggal satu selembar saja. Bahkan di dompetmu sudah tidak ada apa-apa. Kau tidak perlu takut. Hari ini Tuhan buat mujizat. Tuhan Yesus buat mujizat dalam hidup. Yes, yang nama Yesus, ya, nama Yesus. Pakai nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus. Karena ruang Sikara pada nama Yesus. Nama Yesus. Nama Yesus. Nama Yesus. Karena Yesus yang serangku. Karena nama Saudara, boleh angkat tangan kananmu tinggal yang berdoa. Aku berdoa untuk lumbung-lumbungmu, aku berdoa untuk tempayan-tempayanmu di dalam nama Yesus. Mujizat terjadi atas janda Sarfat dan hari ini mujizat terjadi atasmu. Minyak itu akan terus mengalir dari setiap tempayan-tempayanmu. Anggur yang baru itu akan terus mengalir dari setiap tempayan-tempayan di dalam nama Yesus. Bahkan gandum yang terbaik itu akan terus mengalir dari dalam lumbung-lumbungmu di dalam nama Yesus. Aku berdoa, aku memberkati setiap lumbung-lumbungmu, aku memberkati setiap tempat-tempat pemerasan anggurmu, aku memberkati di dalam nama Yesus setiap usaha pekerjaanmu di dalam nama Yesus. Mulai hari ini, seterusnya dan selama-lamanya, mujizat terjadi, mujizat terjadi. Anggur yang baru akan terus mengalir dari setiap tempayanmu, minyak yang baru akan terus mengalir, dan gandum yang terbaik yang akan terus mengalir dari dalam lumbungmu. Terima malam hari mujizat, berkat, damai sejahtera dan sukacita dari sekarang, seterusnya dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Shalom, selamat malam. Tuhan Yesus berkati. Silakan duduk, saudara dikasih Tuhan.